Tim Satreskrim Polres Toraja Utara, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan menangkap 6 pria pelaku pemerasan yang mengaku anggota BNN dengan cara menodongkan senjata airsoft gun kepada korban. Para pelaku yang berjumlah 7 orang tersebut, 1 diantaranya masih buron, berlagak bak petugas BNN dengan cara melakukan penggeledahan di dalam toko milik korban. Namun, karena tak menemukan korban, para pelaku kemudian mengikat tangan 3 orang karyawan toko dan membawanya ke dalam mobil untuk diantar ke rumah korban. Para pelaku yang bermodalkan senjata airsoft gun kemudian kembali melakukan penggeledahan dan berlagak sebagai petugas dari Badan Narkotika Nasional. Bahkan untuk melancarkan aksinya, para pelaku kemudian menuduh korban memakai narkoba. Ungkap Kapolres Toraja Utara AKBP Yuda Wirajati SIK saat melakukan press release penangkapan terhadap ke-6 pelaku petugas BNN Gadungan. Lebih lanjut, AKBP Yuda Wirajati SIK menjelaskan bahwa karena tak menemukan barang yang mereka cari, para pelaku petugas BNN Gadungan ini kemudian menggiring korban kembali ke tokonya dan mendapati sebuah alat hisap atau bong. Berdasarkan temuan tersebut, para pelaku kemudian membawa korban bersama 1 orang karyawan toko dalam keadaan mata ditutup dengan lakban dan tangan diikat. Korban yang dibawa para pelaku menuju ke wilayah Kabupaten Nrekang menggunakan sebuah mobil minibus dengan nomor polisi DP 1133EF mencoba melakukan negosiasi agar dibebaskan dengan memberikan uang tebusan senilai 20 juta, namun para pelaku petugas BNN Gadungan tersebut menolak. Korban yang diancam akan diproses kemudian menawarkan uang senilai 100 juta rupiah sehingga para pelaku akhirnya setuju dan kemudian menghentikan mobil dan meminta karyawan korban untuk segera membawakan uang cash ke daerah Puncak Nrekang. Usai menerima uang dari korban, para pelaku kemudian menurunkan korban di tengah jalan dan melanjutkan perjalanan ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ungkap AKBP Yuda. Atas kejadian tersebut, para pelaku yang berjumlah 7 orang, 6 diantaranya berhasil dibekuk di 2 tempat berbeda. Saat ini diamankan di kantor Polres Toraja Utara, berikut barang bukti 4 buah handphone, uang tunai 30 juta rupiah, dan 1 unit kendaraan minibus bernomor polisi DP 1133EF yang digunakan pelaku melakukan aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 1 dan 2, ke-2 dan ke-3 KUHP ayat 1 yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dan perintah palsu atau jabatan palsu diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Apakah ada pengancaman menggunakan airsoft gun atau gimana? Motifnya mereka ada pengancaman menggunakan airsoft gun yang dilakukan oleh pelaku yang sampai sekarang ini sedang kita dalam pencarian. Ada salah satu pelaku yang menggunakan airsoft gun, tetapi pelaku AF pada saat dia melakukan pengancaman, dia mengaku sebagai anggota BNN. Berarti mereka melakukan aksinya ini mengaku sebagai anggota BNN? Iya, iya. Kemudian dari informasi setelah dilakukan interogasi, dari mana mereka mengetahui kalau ada yang bisa untuk direhabilitasi, Komandan? Oh, jadi begini. Jadi kebetulan saudara AF, MNF dan FAP adalah rekanan. Jadi kebetulan mereka bertiga kenal dan bertemu di panti rehabilitasi di Makassar. Makanya ini yang akhirnya timbul kesepakatan untuk mengajak mereka berdua beserta Dede untuk menjadi pelaksana dalam aksi yang direncanakan oleh AVT dengan AYT. Nah, setelah dibawa lari, kemudian apa sempat melakukan pengancaman terhadap korban atau gimana? Ancamannya bahwa kasus itu akan diproses. Jadi karena kebetulan pada saat kembali, Pak, mohon maaf tadi saya lupa sampaikan, pada saat kembali lagi dari rumah ke tempat kerja korban itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan alat bom, sehingga itu membuat korban merasa ketakutan karena akan diproses kasusnya. Demikian.
Nah, kalau uang transaksi yang diminta mereka Komandan ditransfer atau terima langsung Komandan? Uang transaksi diterima langsung. Jadi terima langsung oleh saudara AF senilai 100 juta. Nah, sekarang sedang kita mencari keberadaan dari uang tersebut. Kebetulan kalau yang uang 30 juta ini kebetulan adalah uang yang diterima oleh saudara AVT yang ditransfer oleh saudara AF.